Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Pada saat ini, jika ada langit yang menghadap ke langit, di hutan tandus yang luas, ada orang yang bergerak ke segala arah, seperti sungai, dan mereka semua berkumpul ke satu arah. Tidak baik. Merasakan nafas yang kuat mendekat dari segala arah, Ye Chen meninju Yang Wei kembali, lalu berbalik dan lari. Yang Wei bergegas sejenak, tetapi tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen, yang baru saja mengambil 2 langkah, tiba-tiba berbalik. Tiba-tiba, seekor naga perkasa mengerang melalui hutan, dan suara mengerikan dari kemarahan naga itu diraung oleh Ye Chen, dan Yang Wei, yang berlari ke wajahnya, menyerang dengan kuat. Apa? Jelas, untuk memikirkan pengetahuan Ye Chen tentang keterampilan gelombang suara seperti itu, Yang Wei tidak memiliki ketegangan. Matanya tercoreng di tempat, dan pikirannya berdengung, kesemutan dan berdarah. Ye Chen membuat Yang Wei mundur. Selanjutnya, itu adalah keterampilan ahli Ye Chen. Boom! Dengan raungan dan tertegun Yang Wei dibanting ke tanah dengan parah. Hentikan dia! Di belakang mereka, murid bagian dalam itu bergegas. Gulung! Ye Chen berteriak ke langit, memegang kaki Yang Wei di satu tangan, dan menggunakan tubuhnya sebagai senjata. Dia berdenyut begitu liar sehingga dia bergegas maju ke beberapa murid bagian dalam dan dirobohkan seperti lalat. Ye Chen menyelinap ke hutan. Deru. Segera, raungan monster datang dari jauh di dalam hutan. Saat ini, Ye Chen sedang sibuk di depan mayat hewan besar. Pertama, Ye Chen membuka tubuh hewan itu, dan kemudian seluruh tubuh masuk ke dalamnya. Ye Chen sudah melakukannya untuk kedua kalinya. Saya masih ingat hari itu juga. Dengan cara ini, Chu Ling-er yang mencarinya bisa terhindari. Benar saja, tidak lama setelah dia baru saja bersembunyi, ada getaran di tanah, dan Kong Chao membawa beberapa dengan sekelompok. Jangan menahan diri hidup atau mati, habisi Ye Chen, suara Kong Chao sangat jelas. Ye Chen harus menahan napas dan menyembunyikan napasnya di dalam matat hewan buas. Ketika sekelompok orang lewat, dia berlari keluar dari perut monster itu, dan bergegas menuju pesta. Di sini, Yang Wei dan Kong Chao telah bertemu. Bagaimana dengan Ye Chen, di mana dia? Kong Chao tidak bisa membantu tetapi berteriak pada Yang Wei dan yang lainnya. Lari, lari, kami kehilangan jejak, berlari ke arah saudara Kong Chao. Saudara Kong Chao tidak bertemu Ye Chen ketika menuju ke sini. Maksudmu aku buta? Kong Chao berteriak. Memang dia tidak bertemu Ye Chen ketika dia datang, tetapi bagaimana mereka bisa berpikir bahwa Ye Chen akan bersembunyi di perut hewan buas itu dengan sangat aneh, karena dia tidak mengharapkannya. Dia tidak memperhatikan, sehingga Ye Chen masuk ke dalam lubang perut. Segera, Zhuo Qiuming dan Jiang yang juga tiba, dan beberapa gelombang mata orang melebar dan mata mereka menyipit. Pertempuran besar seperti itu masih membuat orang melarikan diri. Ayo temukan dia, dia tidak bisa lari jauh. Segera, gelombang orang yang baru saja berpisah lagi, baik dalam kelompok 3 atau 5, memulai pencarian. Semua murid gerbang dalam mencari Ye Chen dan dikirim ke hutan tandus sedang mencari Ye Chen. Karena itu, tim yang dipimpin oleh Xie Yun, Huo Teng dan Qi Yue tidak mengalami masalah. Akibatnya, hari belum gelap, Xie Yun dan Xiao Jing telah lulus ujian dan berhasil memasuki gerbang bagian dalam. Kalian lulus ujian begitu cepat. Pintu keluar hutan yang sepi, saudara laki-laki dan perempuan Xie Yun menunggu di luar,
menunggu untuk melihat Xie Yun. Mereka tiba di gerbang dalam kurang dari sehari. Kenapa bisa begitu cepat? Apa yang terjadi? Semua murid bagian dalam mengejar Ye Chen, jadi kami terabaikan dan lulus dengan mudah. Begitu banyak orang mengejar kondensasi Qi mereka, semua murid dalam memalukan. Setelah Xie Yun dan mereka, banyak tim keluar dari hutan tandus dan memasuki gerbang dalam sesuai keinginan mereka. Bahkan beberapa tim pejuang lemah telah lulus ujian hutan tandus karena masalah Ye Chen. Boom! Gemuruh. Di hutan tandus, raungan satu demi satu, gerakannya tidak kecil. Ye Chen sekali lagi melarikan diri dari pengepungan dalam bentuk yang mengerikan. Pada hari ini, Ye Chen bertemu dengan pengepungan murid lebih dari sekali. Dia tidak takut pada siapapun sendirian, tetapi pengepungan hampir 100 orang benar-benar mengejarnya. Di mana, kelilingi dia. Ye Chen, yang baru saja lolos dari pengepungan, tidak menunggu istirahat sebelum dia mendengar seseorang berteriak di belakangnya. Cepat, mari kita beri sinyal. Kamu sialan. Ye Chen mengutuk diam-diam, dan melarikan diri lagi. Boom! Bang! Segera, hutan tandus, yang sunyi untuk sementara waktu, menjadi hidup kembali. Pada saat ini, hari sudah gelap dan malam tiba. Di semak belukar yang rimbun, Ye Chen bersembunyi di sana dengan terengah-engah. Ada banyak bekas luka di tubuhnya, dan darah mengalir keluar. Wajahnya pucat. Hari ini, dia menghabiskan banyak energi. Kalian menggertak. Ye Chen memarahi dan berteriak. Ye Chen meraih 2 pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah 1 jam, napasnya menjadi luar biasa lagi, dan kekuatan pemulihannya yang hebat membuat bekas lukanya hampir hilang. Melirik langit berbintang, Ye Chen menyelinap keluar dari ilalang. Sosok Ye Chen terus-menerus bolak-balik melalui hutan tandus. Akhirnya, dia melompat lincah di atas pohon lebat, menahan napas dengan menutupi cabang dan daun. Segera, 3 sosok lagi terlihat tidak jauh. Di pohon besar, Ye Chen bergumam, dan sekilas, dia melihat kultivasi ketiga orang ini. 3 murid gerbang dalam saling memandang sepanjang jalan, berharap menemukan jejak Ye Chen. Ye Chen benar-benar tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Begitu banyak orang mengepung, dan masih bisa melarikan diri, ternyata rumor kekuatan Ye Chen di gerbang luar itu benar. Kami memiliki 3 senior dari tahap puncak pembentukan inti, ialah Kong Chao, Zhou Qiuming dan Jiang Yang. Lihat, dia akan ditangkap oleh kita cepat atau lambat. Tetapi Ye Chen, yang tidak menemukannya, bersembunyi di pohon besar, memandang mereka sambil mencibir. Jangan pergi saat kamu datang. Ye Chen mencibir, melambai dan membuang 3 atau 5 bom. Hati-hati. Respons ketiganya tidak lambat. Mereka segera melambaikan pedang di tangan mereka, dan membelah 3 atau 5 bom besi menjadi 2, bom besi terbelah, dan ada kabut hitam tebal keluar. Sialan, bom asap. Ketiganya tidak bisa menahan teriakan, mengetahui bahwa mereka sedang dalam penyergapan, dan bersandar ke belakang dalam sekejap. Pada titik ini, Ye Chen sudah melompat dari pohon besar, menyelinap ke kabut hitam tanpa suara, dan juga menemukan tongkat besi hitam dari tas penyimpanan, dan tongkat besi ini yang didapat di pelelangan pasar gelap dengan harga 500.000. Apa? Segera, jeritan keluar dari kabut hitam tebal, 5 murid gerbang dalam dipukul oleh tongkat besi dan pingsan di tempat. Ye Chen bergumam, tak kusangka, tongkat besi ini sangat hebat. Setelah mengejutkan murid itu, Ye Chen bersembunyi di kabut gelap sejenak. Di satu sisi, dia dikejutkan oleh tongkat besi di tangannya.
Salah satu dari ketiganya tercengang, dan dua sisanya minum dalam keadaan mabuk, dan misteri mengerikan telah terjadi. Ye Chen pergi ke kabut gelap lagi secara diam-diam. Ye Chen, aku tahu itu kamu, menggunakan bom asap, dan melakukannya, benar-benar melakukannya. Murid itu meraung terus-menerus. Suara Ye Chen melayang dalam kabut hitam tebal, begitu banyak orang mengepung saya di tahap kondensasi, dibandingkan denganku yang menggunakan bom asap, kalian lebih tidak tahu malu. 3 lagi murid bagian dalam dipukul oleh tongkat besi, mereka bertiga langsung pingsan. Ye Chen menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah, dan mengambil tas penyimpanan dari ketiganya. Setelah itu, bahkan pakaian mereka dilucuti. Yang tersisa hanyalah sepasang celana bermotif bunga. Setelah melakukan ini, Ye Chen berbalik dan menghilang. Di rerumputan yang rimbun lagi, Ye Chen muncul lagi tanpa memeriksa barang rampasannya terlebih dahulu. Sebaliknya, dia mengeluarkan tongkat besi-besi hitam, dan dia mampu menjatuhkan 3 murid bagian dalam dengan sangat rapi. Tongkat besi berkontribusi paling banyak. Ye Chen kaget melihat tongkat besi, satu pukulan bisa membuat jatuh murid bagian dalam. Kekuatanmu benar-benar membuatku kagum. Ye Chen mulai menyadari bahwa Ye Chen telah meremehkan tongkat besi-besi hitam. Sejak membeli tongkat besi dari pelelangan hari itu, Ye Chen tidak pernah menggunakannya, sampai hari ini. Sungguh mengejutkan bahwa Ye Chen tidak pernah mengharapkan efek yang tidak terduga seperti itu. Ambil tongkat besi, apakah tongkat ini benar-benar tidak nyaman? Bergumam pelan, Ye Chen mengambil tongkat besi dan memukul kepalanya sendiri. Wow, tiba-tiba, Ye Chen merasakan kegelapan di depan matanya, dan kemudian ada sedikit dengungan di kepalanya, terutama jiwa, dan dia merasakan sakit, seolah-olah telah terkena sesuatu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan memulihkan ketenangannya. Ye Chen dengan ragu-ragu melihat tongkat besi di tangannya, senjata hebat bisa menyerang jiwa manusia. Ye Chen mengerang sejenak, dan memikirkannya tepat setelah dipukul oleh tongkat besi, jiwa memang merasakan sakit, dan kemudian berhubungan kembali dengan 3 murid batin. Dia pada dasarnya telah menentukan bahwa tongkat besi hitam kemampuan sebenarnya adalah memukul jiwa orang. Sayang, aku baru menggunakannya hari ini dan tahu kehebatannya hari ini, aku meremehkanmu tongkat besi. Ye Chen melompat keluar dari rumput liar lagi, dan kemudian Ye Chen berkata, semuanya menungguku, tidak ada yang bisa lari. Segera setelah itu, Ye Chen muncul di depan genangan air yang besar. Kemudian, Ye Chen mengubur beberapa bom ranjau di sekitar kolam, yang membuatnya melompat ke kolam. Segera, sekelompok 5 orang mencari dan perlahan memasuki area penyergapan Ye Chen. Boom, boom. Segera, beberapa murid bagian dalam yang tidak beruntung menginjak bom ranjau dan meledak di tempat. Berhati-hatilah. Rasanya seperti penyergapan, dan para murid yang tidak tersentuh segera berkerumun bersama. Tiba-tiba, beberapa murid mengeluarkan tabung bambu dan mengirimkan sinyal. Namun, sebelum dia mencabut larangan untuk melepaskan sinyal, Ye Chen yang bersembunyi di kolam air tiba-tiba bergegas keluar. Pertama, serangan pedang memecahkan tabung bambu di tangan murid itu, dan kemudian Ye Chen membuang 3 atau 5 bom asap. Apa? Segera, jeritan terdengar satu demi satu. Ye Chen, yang mengetahui kemampuan hebat tongkat besi-besi, benar-benar menggunakannya dengan lebih lancar, dan butuh waktu kurang dari 30 detik untuk merobohkan 5 murid bagian dalam ini. Untuk pertama kalinya,
Ye Chen merampas semua harta dari 5 murid dalam. Setelah melakukan ini, Ye Chen membuat lubang yang dalam di tanah, mengikat 5 orang menjadi satu, dan menendang ke dalam lubang yang dalam. Gali lubang dan kubur tanah. Ye Chen dengan cepat mengisi lubang yang dalam. Sebagai seorang kultivator, bahkan jika dia dimakamkan di bawah tanah, dia tidak akan mati selama 3 atau 5 hari. Tidur nyenyak di sini. Melirik ke tanah, Ye Chen berbalik dan menghilang. Apa? Segera, ada teriakan di sudut lain hutan tandus. Ketika Kong Chao tiba, mereka hanya melihat 5 atau 6 murid telanjang. Brengsek. Zuo Qiuming menghela nafas dengan marah, dan memotong pohon tebal dengan satu telapak tangan. Tahap inti manusia pun dikalahkannya, mata Kong Chao bersinar dengan kejahatan, dapat menyelesaikan 5 atau 6 orang dalam waktu sesingkat itu, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Kami berada di tahap pembentukan inti, dan hutan tandus sangat besar, tidak mudah untuk menghentikannya. Jiang yang juga berkata dengan dingin. Mungkin, aku punya cara. Yang Wei, yang hampir terpana oleh Ye Chen, melompat keluar lagi, dan kemudian berbisik di telinga ketiganya, yang membuat senyum aneh ketiga wajah itu. Larut malam, Ye Chen, seperti hantu. Ye Chen muncul dari waktu ke waktu, dan beberapa murid dalam tersingkir setiap kali Ye Chen muncul. Di hutan kayu mati, Ye Chen melakukan kejahatan lagi, dengan kokoh melumpuhkan 3 murid dalam, merebut semua harta mereka, dan menelanjangi mereka menyisakan celana bunga yang tersisa. Sampai jumpa lagi. Menepuk pantatnya, Ye Chen pergi ke malam yang gelap lagi. Namun, Ye Chen tidak pernah menyadari bahwa, tepat sebelum mengalahkan murid dalam, Ye Chen sudah ditempel mantra pelacak posisi, karena Ye Chen sangat bersemangat sehingga Ye Chen tidak menyadarinya sama sekali. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Selanjutnya, Ye Chen tidak melakukan kejahatan lain, tetapi bersembunyi di semak belukar. Sebelum itu, Ye Chen telah mengubur bom ranjau di luar semak-semak. Jika ada yang mendekat ke sini, Ye Chen pasti menyadarinya. Ini panen yang bagus. Ye Chen meletakkan setiap barang yang dirampok di depannya dan melihatnya dengan optimisme. Ada hampir 400.000 batu roh saja, ditambah banyak senjata dan yang lainnya. Ini adalah kekayaan yang cukup besar. Terima kasih. Tongkat besi, dan Ye Chen membersihkan tongkat besi dengan bajunya. Awalnya, Ye Chen hanya ingin lulus ujian, dan bahkan jika Ye Chen menghabiskan lebih banyak uang, dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu, tetapi ketika Ye Chen tahu bahwa tongkat besi memiliki kemampuan hebat, Ye Chen langsung membatalkan masuk ke gerbang sekte dalam sesegera tetapi mempunyai ide. Dengan tongkat besi berkekuatan hebat ini di tangan, Ye Chen sudah enggan meninggalkan hutan tandus. Setidaknya, sebelum Ye Chen meninggalkan hutan tandus, Ye Chen harus merampok semua orang yang mengepung. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk menghasilkan banyak uang. Semua menungguku, tidak ada dari mereka yang bisa lari dariku. Sambil mencibir, Ye Chen membalikkan tangannya dan menutup tongkat besi. Tangannya dan menutup tongkat besi. Boom! Segera, ada suara gemuruh dari kejauhan. Setelah mendengar ini, Ye Chen tiba-tiba berdiri, karena dia tahu bahwa seseorang pasti telah menginjak bom ranjau, dan orang yang menginjak bom ranjau mungkin adalah Kong Chao, Zuo Qiuming dan Jiang Yang. Kalian datang ke sini begitu cepat, dan kalian benar-benar berdedikasi. Ye Chen mencibir dan melompat keluar dari hutan. Boom, boom, boom. Segera,
Suara ledakan bom terdengar di beberapa arah, dan bom tiba-tiba meledak semuanya, yang membuat wajah Ye Chen terlihat jelek.